Namun saya ingin menyampaikan satu hadis dulu tentang sa'adatul mar'i. Kita selalu bicara gini, oh, anak pengen di dunia bahagia. Anak pengen di dunia ini bahagia. Nah, tolak ukur bahagia itu seperti apa? Karena mayoritas manusia ketika mereka memahami bahwa bahagia itu kalau banyak duit, bahkan ada yang menghayal, oh saya ingin duit triliunan, miliaran. Namun kenyataannya orang yang duitnya miliaran, triliunan banyak masalah. Musibah, cerai, baru kawin 2 bulan cerai, baru kawin sebulan cerai, anaknya kena narkoba, ini. Apakah itu yang dimaksud sa'adatul mar'i? Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, orang yang ingin di dunianya bahagia itu ternyata simpel kalau ajaran Nabi Muhammad. Gampang. Makanya kata Nabi, arba'un min sa'adatir mar'i. Ada 4 perkara itu daripada kebahagiaan seorang manusia. Jadi kalau manusia punya 4 perkara, bahagia. Kalau belum kita punya, belum bahagia. Dan berarti harus berusaha agar 4 ini kita dapatkan. Yang pertama, an takuna zaujatuhu salihatan. Harus punya istri yang solehah. Itu pertama. Gak punya duit, istrinya solehah, senyum aja di rumah. Tapi kalau punya duit, nggak punya duit, perempuannya tidak solehah, punya duitnya, dia keluar rumah. Nggak ada duitnya, dia marah-marah. Nggak ketemu. Maka berarti PR yang pertama itu adalah istri kita solehah belum? Sudah, ya sudah istiqomah, bersyukur sama Allah. Belum, ya berarti didik dia supaya solehah. Cuma hati-hati bapak-bapak, mendidik istri dan anak supaya solehah itu langkah paling penting adalah mulai dari mendidik diri sendiri. Kadang-kadang ada suami bengis sama istrinya suruh sholat duha, tapi suaminya tidak pernah sholat duha. Mau ketemu di mana itu nasihat? Ya. Makanya yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Pertama ini istri harus salihah. Makanya bapak-bapak saya titip pesan satu, mohon maaf. Perempuan ini adalah makhluk Allah yang lemah tapi sangat dibutuhkan dan punya pengaruh besar terhadap laki-laki. Kita lihat saja Nabi Adam alaihissalam ketika beliau di dalam surga, bagaimana kesendiriannya, bagaimana ketika ada Hawa, bagaimana sampai turun dari surga, bagaimana kehidupan di dunia dan seterusnya. Maka manusia itu tuntutannya itu antakuna zaujatuhu salihatan. Istrinya harus saleh. Anak sekarang kan lain, anak sekarang pada dia lain. Cari istri bukan salehah. Cari istri yang cakep, yang buka auratnya itu lebih banyak. Pakaian apa ya. Sampai dalam hadis, tolong bapak-bapak catat, tolong dicatat. Kata Nabi SAW dalam hadis, takhayyaru linutafikum. Takhayyaru, pilihlah oleh kalian semua. Linutafikum, nutaf kata banyak untuk satuannya nutfah. Nutfah itu sperma. Takhayyaru, pilihlah olehmu. Linutafikum, untuk tempat sperma kalian.
Artinya istri itu mesti dipilih betul-betul karena dia jadi tempat sperma kita. Ada kaitan apa? Kata Nabi, fa innal irqa dassas. Karena urat itu memiliki apa taksir? Taksir itu ngebekas. Jadi kalau kita milih seorang istri itu bukan cakepnya saja, bukan tingginya saja, bukan putihnya saja, tapi bagaimana kesolehannya. Kenapa? Karena urat di si istri ini akan membekas kepada anak kita. Ngebekas ke anak kita. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Kamu pilihlah dengan baik tempat untuk sperma kalian, sesungguhnya urat itu membekas. Anda jangan berpikiran begini, oh berarti pulang kita dari ngaji, langsung kita gembleng istri kita. Nah, kita gembleng diri kita sama istri kita. Jadi bareng diri sama istri. Karena bapak-bapak semuanya sadar di sini. Kita sepakat di sini. Kita sepakat dalam rumah tangga yang jadi imam siapa? Suami atau istri? Suami. Berarti yang tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawaban siapa? Suami. Makanya ada istilah suami itu nanggung kesalahan istri. Sampai saya pernah mengatakan begini. Kalau seorang istri masuk neraka, pasti suaminya lebih dulu. Artinya pasti suaminya ke neraka. Tapi kalau seorang suami ke neraka, belum tentu istrinya ke neraka. Artinya dia bisa ke surga. Pertanggungjawaban besar. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa bahagianya seorang manusia itu adalah titik pertama, antakuna zawjatuhu salihatan. Dia punya istri yang salihah. Berarti Masya Allah nih ya, kita harus mesti begitu. Dan bapak-bapak tahu perempuan yang salihah seperti apa? Perempuan yang salihah itu yang muti'ah, taat kepada Allah. Karena dasarnya dalam hidup itu sebenarnya taat. Tapi hati-hati, Anda jangan pernah memaknakan taat dengan makna zaman sekarang. Orang zaman sekarang taat, tapi mulutnya selalu mencela orang lain, remehkan orang lain. Taat itu ibadah Allah, bapak-bapak. Taat itu adalah khasyah. Taat kita bisa dikatakan benar kalau dari taat itu lahir rasa takut kepada Allah. Muncul di hati rasa takut. Boro-boro mau nyepelein orang, mau ngehina orang, mau memberikan isyarat yang menunjukkan isyarat itu untuk menjelekkan orang lain, dia tidak akan berani. Kenapa? Khasyah, punya takut sama Allah. Pokoknya sampai Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Man khafallaha khafaku kullu syai'. Barang siapa yang punya takut sama Allah, maka segala sesuatu akan takut sama dia. Artinya akan takut bagaimana maksudnya? Tidak akan membahayakannya. Ya, makanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, tugas kita yang pertama bukan cuma sibuk cari dunia. Bukan cuma sibuk cari sesuap nasi, istilah kasar bahasa kita. Tapi salah satu kesibukan inti kita adalah menggembleng diri kita dan istri kita untuk betul-betul menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Coba punten mohon maaf. Coba misalnya bapak-bapak kalau antara maghrib dan isya atau setelah isya kumpulkan keluarga, kasih Quran satu-satu. Ayo baca Quran. TV itu udah matikan semua. Ayo baca Quran, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim, baca tadarus keluarga itu. Sampai kan kata Nabi SAW dalam hadis sahih apa? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitabullah wa yatadarasuna bainahum
illa nazalat 'alaihimur rahmah illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. 3 keuntungan. Kata Nabi, tidak ada manusia yang kumpul di dalam satu tempat. Mereka berkumpul itu apa? Mentadaruskan Al-Quran. Ditadarus kitab Allah. Oh, ditadarus nih, dia nih, kata Nabi apa? Tidaklah mereka berkumpul tadarus kecuali apa? 1, turun ketenangan dari Allah. Yang kedua, Allah akan liputi dia punya kehidupan dengan rahmat. Dan Allah akan kelilingi keluarganya, rumahnya oleh para malaikat yang akan menjaganya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Coba kita lihat Bapak-bapak. Ya. Jadi yang pertama itu antakuna zaujatuhu salihah. Jadi harus punya istri yang salihah. Cara gembleng istri salihah bagaimana? Yang paling cepat ngegembleng istri biar salihah, gembleng diri kita biar saleh. Bareng dengan istri salihahnya, jangan ngangguk. Kadang-kadang pada dia gini, punten. Ada orang suami peduli terhadap dirinya. Saya kasih gambaran kecil gini, suami istri nggak bisa baca Quran sama sekali. Si suaminya rajin, dia pengen belajar baca Quran, pengen bisa, tapi istrinya nggak pernah belajar, nggak pernah diajak, nggak pernah disuruh ngaji. Ini salah satu orang yang sepertinya dia tidak punya kepedulian terhadap istrinya. Mau solehah ke, mau enggak ke, nggak peduli. Sedangkan Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini adalah pengembala dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dalam pengembalaan kalian. Makanya kita catat yang pertama, bahagianya manusia memiliki istri yang saleh. Yang kedua, wa an takuna auladuhu abrara. Dan yang kedua, bahagianya manusia itu apabila mereka memiliki putra-putri yang abror. Abror itu soleh-soleh, baik-baik, taat kepada Allah, bakti kepada ibu bapaknya. Itu harta yang paling berharga loh Bapak. Anda jangan pernah berpikir begini. Ketika Anda fokus mencari harta begitu banyak, Anda katakan ingin aku wariskan kepada anakku, karena aku tidak ingin dia dalam keadaan sengsara misalnya. Maka apabila itu dilakukan, sementara tidak ada ilmu yang kita tanamkan dalam kehidupan anak, maka sebesar apapun harta itu akan habis. Sebesar apapun harta itu akan menjadi sebuah musibah dan malapetaka dalam hidup. Kenapa? Gak ngerti. Loh bapak-bapak mohon maaf. Kenapa Nabi SAW mengatur kalau anak usia 7 tahun mulai disuruh sholat. Anak belum wajib sholat, 7 tahun belum balik, tapi bapaknya wajib nyuruh dia sholat. Kenapa disuruh sholat? Ini salah satu bentuk agar anak-anak kita ini abror, jadi orang-orang baik. Akhirnya Nabi naik tingkatannya. Kalau sudah sampai 10 tahun, suruh dia sholat. Kalau nggak nurut, boleh kamu pukul. Apabila pukulan itu bermanfaat baginya. Artinya ada didikan di situ para jamaah. Makanya Pak Dedek, punten. Nabi itu Pak Dedek, atau Bapak nih, membagi masa untuk anak itu ada 3 masa untuk anak. Oke. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu kayak gitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi masa untuk anak itu ada 3 masa. 3
3 fase, 3 bagian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah masa-masa mula'abah. Mula'abah itu bermain. Itu dari usia 1 sampai usia 7. Itu mulai bermain tuh. Cara mendidiknya bermain. Ajak senyum-senyum, main-main lah. Tapi ketika 7, 10 meningkat sampai ke 20, itu Nabi mengatakan bukan la'ibhum, tapi Nabi katakan wa'adibhum. Kalau bicara wa'adibhum, didik adab oleh kamu, itu bicaranya udah bukan bicara main-main lagi. Udah nggak pantas kita itu anak usia 10 tahun, anak usia 15 tahun, 16 tahun pakai bahasa-bahasa sayang, udah nggak pantas. Nggak pantas dari sisi apa? Perhatikan dulu. Nggak pantas dari sisi kita mengajarkan adab kepadanya dengan lembek. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita akhirnya apa yang terjadi? Main handphone. Sayang, udah dulu ya main handphonenya ya. Ini bahasa sayang yang di sini yang saya nggak senang. Karena ini bahasa sayang bukan sayang yang sebenarnya, bukan. Ini yang saya katakan sayang nggak pantas ini. Karena sayang yang benar itu bukan begitu. Ada kasih didikan dia. Itu loh bapak-bapak. Main handphone. Udah bukan masanya. Sayang, udah dulu ya jangan main handphone ya. Coba handphonenya sini kasih ke mama. Sini dong kasih ke mama. Aduh. Sini dong kasih ke abah sini, ke abi sini, ke bapak sini, ke papa sini, ke ayah sini. Udah bukan masanya. Kalau udah 10 tahun ke atas. Sini handphone. Ambil. Gak ada main handphone. Kamu main handphone, gak ada manfaatnya. Mana manfaatnya main handphone? Kasih didikan sama dia. Kasih arahan sama dia. Artinya terlihat oleh dia kita seperti marah. Marah kita ini apa tujuannya? Sampaikan. Makanya kan sampai ada orang, Ustaz, ya Allah, kenapa anak saya itu susah handphonenya diambil. Masa ngambil handphone di anak susah? Coba Bapak, apa susahnya ngambil handphone di anak? Seperti Anda begitu mudah ngasih handphone sama anak, maka begitu mudah juga buat kita ngambil handphone darinya. Tapi kenapa pas ngasih mudah, pas ngambil susah? Ini bapak-bapak, saya kemarin di Citerep, Masya Allah, ketemu orang baik. Di Citerep saya lagi diskusi Pak Dede. Dia ngomong begini sama saya. Ustaz, saya mau bertanya katanya. Silahkan. Kalau saya tahu saya jawab. Kalau tidak ya saya nggak bisa jawab. Paling saya cari dulu. Ustaz katanya kalau Dajjal itu apakah Dajjal itu memang Dajjal keluar? Ataukah sebelumnya ada Dajjal yang istilahnya katakanlah makna daripada Dajjal itu? Saya sampaikan bahwa Dajjal asli yang nanti matanya 2, yang satu picek, yang satu ngeliat, di tengahnya ada tulisan kafir, itu kan Dajjal yang asli lah katakan. Itu akan keluar. Tapi sebelum keluar Dajjal itu saya sampaikan akan keluar dulu Dajjal kurang lebih 50. Akhirnya dia ngomong ke saya, Ustaz katanya, apa? Dia ngeluarin handphone. Ini handphone masuk tidak Ustaz kategori Dajjal maknawi? Saya bilang maksudnya, ya itu kan handphone matanya 1. Nerakanya, keburukannya ya buruk. Baiknya pun buruk katanya. Artinya apa? Ada tontonan-tontonan kelihatan baik padahal dalamnya apa? Buruk. Ini Dajjal bukan? Coba Ustaz gini, matanya 1 dia kan. Saya lirik-lirik, oh benar juga ini Dajjal. Artinya kalau kita maknakan ini Dajjal yang mengandung keburukan-keburukan, berarti kita sedang berperang. Memang di antara kita ada yang mengalahkannya. Anggaplah Dajjal itu kalah. Kenapa? Kita pakai untuk manfaat. Kita pakai untuk usaha, kita pakai untuk hal-hal yang positif. Tapi ketika ini dipakai tidak manfaat, berarti orang itu kalah. Gitu. Ini para jamaah.
Makanya bahagianya manusia itu kalau dia memiliki anak yang abrar. Coba bapak-bapak mohon maaf. Mohon maaf. Kita kalau ngelihat ada seorang anak dia bilang begini. Rabbighfirli warhamni wa tub alaihi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang berdoa anak orang lain. Pasti kita apa? Ya Allah. Kapan anak saya begitu? Tuh. Ketika kita ngerasa senang dan bahagia, maka disitulah kita akan tahu betapa pentingnya mendidik anak. Karena banyak orang yang mereka meninggal, ternyata anak keturunannya betul-betul jadi sampah para jemaah. Sampah dalam artian mohon maaf, tidak ada manfaat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak Zainal kata Nabi, "Lau u'tiya ahadun mulkad dunya kullaha." Andaikan ada seorang manusia dikasih kerajaan dunia semuanya, istilahnya dunia punya dia. Dunia semua punya dia istilahnya. Tapi apa? Walam yu'ta fi qalbihi iman. Tapi tidak dikasih dalam hatinya keimanan. Lam yanfa' bih. Tidak akan pernah bermanfaat itu semua. Nggak akan. Makanya yang paling penting udah bapak-bapak. Ayo yang punya anak cucu mulai pendidikan yang benar. Jangan sampai tadi bahasa sayang tapi sayangnya menjerumuskan anak cucu kita ke dalam kemanjaan yang tidak berarti. Didik dengan baik. Saya tuh kadang-kadang berpikir begini bapak-bapak. Punten, kita ini katakanlah termasuk orang-orang lama lah katakan. Kita dididik oleh orang tua dulu tegasnya, kerasnya luar biasa. Kenapa? Karena orang tua kita tahu zaman yang akan dialami oleh kita lebih berat daripada zaman bapak kita. Giliran didikan itu kita dapatkan dan berhasil, kita akhirnya jadi orang-orang yang manfaat. Ternyata didikan itu tidak diwariskan kepada anak cucu kita. Sementara kita tahu saat anak-anak kita besar, tantangannya lebih berat daripada saat kita hidup. Nah itu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kebahagiaan manusia yang kedua ada pada anak-anaknya saleh. Anak-anaknya berbakti, anak-anaknya rajin ibadah. Oke, bapak-bapak, jelas nggak kira-kira? Jelas ya? Yang ketiga, wa an takuna khulata'uhu salihin. Orang yang bahagia di dunia itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang memiliki teman-teman yang soleh. Jadi kalau dia punya teman-teman yang soleh, itu adalah kebahagiaan. Nah teman-teman yang soleh maksudnya apa bapak-bapak? Punten. Teman-teman yang soleh itu adalah apabila engkau ada dalam benar dan baik, maka temanmu mendukung. Apabila engkau ada dalam salah, maka temanmu menegurmu dan mengingatkanmu akan kesalahan tersebut. Itu teman. Jangan diukur teman itu, kasih rokok baru teman. Rokok bagi dong. Bagi, oh teman aneh nih. Rokok bagi dong. Enggak bagi, bukan teman tuh. Tolak ukurnya lain. Kayak itu Pak Dede. Saya di Mekah itu, ini di Mekah. Cuman orang Indonesia yang ke Mekah itu peci, sorban, sarung rapi. Di Mekah bawa rokok banyak, ngapain? Jualan rokok. Di Mekah jualan rokok. Sampai yang namanya Ji Samsu berapa duit sih di sini? Sekarang lah, bungkus berapa duit? Ada 100.000 Ji Samsu. Ini mantan-mantan apa pemain ini? Di bawah 30 ya? Di bawah 30. Dijual di sono 20 real. Berarti 20, 80.000. 20.
Waduh, jangan-jangan ada orang sini umroh sambil jualan rokok. Ada, sampai jualan rokok. Coba kenapa dia nggak ada yang ngingetin, nggak punya teman-teman soleh. Kalau dia punya teman soleh, dia ingetin, lu mau ibadah kok malah jualan rokok di Mekah lagi. Masa iya sih di Masjid Nabawi, masjid mulia, ada Nabi Muhammad, di luarnya begini. Coba bapak-bapak bayangin kalau nabinya masih hidup. Coba sekarang gini bapak-bapak. Kalau Nabi masih hidup, berani ngerokok di depan Nabi? Berani nggak ngerokok di depan Nabi? Minum di depan Nabi berani nggak? Berani. Makan di depan Nabi berani nggak? Berani, makan aja. Nabi ada nih, kita makan. Dia berani, karena baik. Tapi ngerokok di depan Nabi berani nggak? Ada yang berani di sini? Berani Ustaz. Wah, gituin aja. Wah, ini benar-benar murtad ya orang. Itu. Coba bayangin Bapak. Kenapa? Khulafa, teman-temannya ini tidak saleh. Gak ngingetin gitu, itu jelek loh. Makanya bapak-bapak kalau ada orang selalu ngingetin tuh teman yang benar tuh, ngingetin terus. Makanya kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan, mengingatkan itu bermanfaat bagi mukmin. Yang terakhir, para jamaah, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Orang yang bahagia itu bakalan sempurna dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah rezekinya ada di kampung halamannya. Rezekinya itu ada di kotaknya dia. Kenapa? Karena kalau orang rezekinya ada di luar jauh, itu nilai bahagianya nggak ada, Bapak-bapak. Ini sempurna bahagia ya. Hati-hati. Coba gini Bapak-bapak. Punten. Orang Bogor asri misal, ada yang kerja, dapat duitnya itu, cara kerjanya, dia misalnya di mana? Di Pandeglang. Ayo pulang seminggu sekali. Sempurna nggak kebahagiaan kita? Nah, ketemu anak seminggu sekali, anak kita, anak mertua. Gak tahu tuh anak dididik sama siapa. Pulang gede tuh bocah, pulang gede tuh bocah lama, tahu game. Game online tahu. Dari mana perasaan saya nggak pernah game online, mikir-mikir dia. Saya capek banting tulang. Bukan capek banting tulang. Kamu ini tidak peduli sama anak kamu, nggak diurus. Dari sisi apa? Adab dan akhlak. Tapi kalau rezekinya ada di baladnya dia, ada orang Bogor asli nih kerjanya di sekitaran Bogor, enak. Kenapa? Dia bisa pulang, bisa mendidik anaknya, mendidik keluarganya, ini itu. Artinya di sini Nabi SAW sedang mengajarkan kita apa? Sempurna bahagia seseorang di alam dunia apabila 4 perkara itu dia miliki. Apabila tidak dia miliki, bukan tidak bahagia, tapi kurang sempurna kebahagiaannya. Bahkan bisa jadi tidak bahagia. Punya anak misalnya, ukuk itu apa? Durhaka, punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jamaah rahimakumullah, saya pagi hari ini mengajak bapak-bapak, ayo gerak. Tingkatkan cara kita mengajarkan adab akhlak sama kita punya anak. Tingkatkan cara mendidik diri kita dan istri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bergaulah dengan orang-orang baik dan mulailah berbisnis atau usaha dengan waktu yang penuh di mana kita bisa bertemu dengan keluarga kita. Artinya leluasa. Cari kondisi-kondisi.